A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Imam Masjid Al-Qasi'in. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, para pengurus Masjid Al-Qasi'in beserta jajarannya. Yang terhormat, yang sangat-sangat kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmatnya, telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas rahmat, nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap rahmat dan nikmatku, kata Allah, niscaya tunggulah azabku yang sangat pedih. Jikalau kita berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa kita, maka Allah menginginkan kita untuk bersyukur. Tetapi ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, ketika Allah memberikan musibah kepada kita, maka Allah menginginkan kita untuk bersabar. Bersyukur kepada Allah adalah ibadah, tetapi bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga termasuk ibadah. Maka oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada revolusi alam, yakni akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajanna zulumati ilan nur. Dia adalah akhir daripada sekalian nabi, imam daripada sekalian rasul, panutan umat sekalian, yang mengeluarkan umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut,
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingat apapun, tetapi apa yang diingat oleh Rasulullah, ummati, 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 kata Rasulullah, umatku, umatku, umatku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, nyawa beliau berada di tenggorokan. Beliau tidak mengingat istri-istrinya. Beliau tidak mengingat anak-anaknya. Beliau tidak mengingat cucunya Hasan dan Husain. Tetapi apa yang beliau ingat? Ummati, ummati, ummati. Umatku, 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 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Kita selaku umatnya. Lantas pertanyaannya adalah, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Lalu bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu dengan mengirimkan salawat dan juga salam kepada beliau. Maka oleh karena itu, marilah kita kirimkan salawat dengan seindah-indahnya lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata muqaddimah lagi, langsung saja kami beri judul santapan rohani pada malam yang berbahagia ini dengan judul keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Malam ini kita telah memasuki malam yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan yang mulia inilah yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Di bulan inilah, di bulan suci Ramadan inilah, ibadah puasa menjadi salah satu ibadah yang teragung, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan sepenuh hati kita bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di bulan yang indah inilah, di bulan yang istimewa inilah, kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan ibadah puasa. Ibadah yang spesial, ibadah yang benar-benar menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang berbunyi sebagai berikut. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajnabihi. Yang artinya, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali ibadah puasa. Karena puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada banyak keistimewaan, ada banyak keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan
yang membuat bulan suci Ramadan ini menjadi begitu istimewa dan juga berlimpah keberkahan. Di antara keistimewaan, di antara keutamaan ibadah puasa adalah yang pertama, sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik itu orang dekat kita, keluarga, kawan, maupun masyarakat luas pada umumnya. Jadi kita tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan dan juga dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena semua yang salah dari anggota tubuh kita atau ucapan, perilaku kita yang menyinggung hati dan perasaan orang lain, itu dinamakan kesalahan dan juga dosa. Maka dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut: Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jikalau kita berpuasa dengan betul-betul berpuasa, ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa adalah yaitu sebagai perisai, benteng yang melindungi diri seorang hamba dari perbuatan buruk dan juga dari api neraka. Ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga latihan spiritual dan pengendalian diri yang menyeluruh. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ibadah puasa sebagai perisai, pelindung, junnah yang melindungi diri seorang muslim, yang melindungi diri seorang hamba dari perbuatan buruk, dari godaan duniawi, dan juga dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu adalah perisai bagi seorang hamba dari perbuatan buruk dan juga dari api neraka.
Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa ibadah puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga ibadah yang membentengi diri kita dari perbuatan buruk dan juga api neraka. Di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih kesabaran dan juga membentengi diri dari hawa nafsu dan juga dari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tarik sebagai kesimpulannya, keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa begitu sangat banyak. Tetapi kami hanya menyampaikan dua saja. Yang pertama yaitu sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan yang kedua, keistimewaan dan keutamaan ibadah puasa adalah sebagai perisai junnah yang melindungi diri kita dari perbuatan buruk dan juga dari api neraka. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa-apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi